Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat rahmat karunia serta pertolongannya kita masih dikasih kesehatan, keselamatan, juga semangat untuk tetap melanjutkan kajian di pagi ini. Insya Allah kita masih tetap membahas hadis arba'in, cakupan yang ada di dalamnya 42 hadis. Dan kali ini kita akan menggali makna yang terkandung di dalam hadis ke-41. Imam Al-Nawawi menjelaskan hadis ini betapa agung dan mulianya, karena hadis ini merupakan tiang keimanan, yakni di dalamnya adalah syariat Allah, dan siapapun yang mengaku diri sebagai muslim wajib mengikuti syariat Allah karena sebagai tiangnya keimanan. Hadis ini terbilang pendek, tapi maknanya sangat luas, mencakup berbagai ibadah. Tentu kalau tidak mengikuti syariat, baik ibadah mahdhah, tentu yang ini yang paling pokok. Tentu ibadah yang lainnya, jangan sampai antara sunnah bertukar atau berseberangan dengan predikat yang kebanyakan orang lakukan, yakni bid'ah. Mari kita buka kitabnya kalau kebetulan antum ada. Alhamdulillah, kalau sudah ada di hadapan juga mengerti makna yang terkandung, bersyukurlah alhamdulillah, dan Anda mempraktekannya untuk memurnikan ketaatan dalam beragama. An Abi Muhammad bin Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna huwa taba'a lima ji'tu bih. Adapun terjemahannya, An Abi Muhammad ibn Abdullah ibn al-Amr ibn al-As, dari Abi Muhammad Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah seseorang disebut mukmin. Ini sudah peringatan yang jelas, tidak beriman ya seseorang hatta yakuna hawahu taba'ali majitu bih, sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Subhanallah, betapa indah. Ini peringatan keras bagi setiap muslim. Jika hawa nafsunya tidak tunduk, tidak patuh kepada apa yang dibawa Rasulullah SAW, yakni sunnahnya, tidak menghidupkan sunnahnya, belum ya, tidak termasuk orang yang beriman. Maka dari ini tentu yang disebut tidak beriman di sini tidak sempurna imannya. Tentu di dalamnya mengandung cacat atau air yang harus segera diperbaiki dan ditaubati. Jangan sampai hal tersebut, ibadah kita terkontaminasi dengan hawa nafsu, rekayasa otak,
pendapat-pendapat yang dianggap lebih baik dari apa yang dibawa Rasul, ini akan menghancurkan, merobohkan imannya itu sendiri. Makanya Al-Imam Nawawi menjelaskan, ya, orang muslim adalah manusia yang sempurna. Seorang muslim adalah manusia yang sempurna dalam dirinya terdapat keteladanan. Dalam sisi kepribadiannya, tidak ada kontradiksi antara ucapan dan perbuatannya, antara perilaku dan pemikirannya. Dia adalah sosok manusia yang bersesuaian antara hati, lidah, dan seluruh anggota tubuh. Sebagaimana terdapat keserasian antara akal, pemikiran, dan perasaan. Seimbang antara ruh dan jasad, berbicara dengan lidahnya apa yang diyakini dalam hatinya, akidahnya tergambar dalam seluruh perilaku. Itu yang dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi. Hadis ini, ya, tercatat di dalam kitab Al-Hujjah. Hadisnya sahih. Nah, kenapa beliau menyatukan hadis ini ke dalam hadis dasar-dasar pokok-pokok agama yang terbilang setengah agama itu? Karena di sini bermuatan syarat dengan pelajaran yang betul-betul penuh, juga peringatan yang keras. Maka ayat di sini menjelaskan tadi, tidaklah seseorang disebut beriman baik kepada Allah, tentu kepada Rasulullah SAW juga, sebelum hawa nafsunya tunduk patuh kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu, ini wajib, mau tidak mau, jika kita ingin selamat, tentu di dunia dan akhirat, harus mengikuti jejak, baik dalam ucapannya, tindakannya, yakni termasuk dalam ibadah itu sendiri, dan keseharian yang sejatinya kita sebagai suami, apa yang dilakukan Rasul tentu jadi cermin yang utama. Tidak bercermin kepada pendapat umum, kebaikan menurut idola, ya, atau makna-makna yang terkandung atau nilai-nilai yang menurut kita terbaik, tapi bertentangan dengan syariat itu sendiri. Sayang, iman kita bisa runtuh. Bahkan di kemudian hari kita akan menuai apa yang kita tanam, yakni kekeliruan yang besar. Ikhwan akhwat rahimakumullah, di dalam ayat yang lain yang senada dengan makna ini, tentu antum sudah memahami, mengenal, bahkan hafal ayatnya. Wala tattabi'ul hawa, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Fayudilluka, niscaya, ya, cara itu, ya, akan menyesatkan kamu, ansabilillahi, dari jalan Allah. Innalladzina yudilluna ansabilillah, sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah, lahum, bagi mereka, adzabun syadid, adab yang dahsyat. Ini ancaman yang luar biasa bagi orang yang mengikuti hawa nafsu. Karena apapun bentuknya, jika diwujudkan dari sumber detak hawa nafsu, baik itu dalam berakidah, beribadah, bermuamalah, tentu akan berseberangan dengan kaidah-kaidah yang telah, ya, digariskan di dalam syariat itu sendiri. Kita paham semua syariat Allah adalah dalil hujah yang kuat, yakni Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Untuk mengingat juga kita, sejatinya sunnah itu harus dipahami secara jelas. Menurut usul fiqh,
Sunnah yang menurut orang awam adalah apabila dilakukan dapat pahala, apabila tidak dilakukan tidak menjadi dosa. Ya, bahasa fikihnya mayusabu ala pili wala yuaqabu ala terki. Itu sunnah menurut satu versi. Tapi sunnah di sini tentu jejak. Ya, jejak Rasulullah SAW. Mulai qauli, fi'li, takrir. Apa yang diucapkannya, apa yang dilakukannya, dan apa atau sesuatu yang disetujui. Nah, kadang-kadang di sini ya, tak sedikit di antara saudara kita ucapan Rasulullah yang disebut sabda yang sejatinya ada tingkatan dari ucapan kita, kadang-kadang hampir ya, dilenyapkan dengan asumsi atau yang disebut detak hawa nafsu karena ini menurut dirinya baik dan bagus. Standarisasi yang ada pada dirinya baik dan bagus, bukan baik dan benar. Syariat itu baik dan benar, bukan baik dan bagus. Hujahnya jelas kuat, tak bisa dibantahkan oleh hujah apapun. Tapi amal ibadah kita tanpa hujah bisa dipatahkan dengan jelas, dengan mudah. Contoh, saudara kita, maaf Sirbumbang, ini harus dijelaskan bagaimanapun dosa kalau saya tidak sampaikan. Karena sudah mengenal bahwa ini satu hal yang segera harus dikoreksi. Saudara kita memiliki keyakinan bahwa sholat tidak diawali dengan usolli, sholatnya tidak sah. Itu menurut mereka. Padahal makna usolli itu niat sholatku. Para ulama sepakat, jumhur ulama juga sepakat bahwa niat itu tempatnya di hati, bukan di ucapan. Seperti detak hati kita, ada getar hati. Duh, saudaraku sudah lama ya, enggak kita silaturahmi ke sana. Itu kan niat. Lalu diwujudkan, insya Allah minggu depan atau besok atau bisa. Ini. Nah, yang harus dijelaskan ini adalah niat itu di hati, bukan di ucapan. Kedua, mereka berkeyakinan jika ibadah tidak niat di dalam tadi diucapkan, salatnya itu tidak bernilai atau tidak sah. Itu menurut mereka. Ya. Padahal Allah sudah menjelaskan dalam hadis yang sering, bahkan kita hafal semua insya Allah. Innamal a'malu binniyat. Itu. Setiap amal itu tergantung niat. Jadi mereka berasumsi sholat dengan diawali usolli itu afdol. Ya, itulah ketentuan menurut mereka. Padahal Allah sudah menjelaskan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Niat kita, getar hati kita ingin melakukan kebaikan, terutama juga ketika sholat. Begitu mendengar adzan, kita mengucapkan alhamdulillah waktu sudah selesai. Lepaskan segala aktivitas, baik dalam bekerja, berdagang, rapat, apapun. Lepas. Karena niat hati sudah mau melaksanakan sholat. Langsung ke jamban. Sudah dicatat tuh. Kebaikan-kebaikan mulai getar hati. Allah kan dalam hadis yang sudah disampaikan, Allah sudah mencatat satu kebaikan. Jika diwujudkan, langsung kita wudhu. Apa yang didapat setelah kita ke jamban? Allah menjelaskan nilai yang terkandung dalam wudhu. Mulai kita harus bersuci tangan. Lepaslah dosa-dosa dari jemari kita. Meluncur melalui air. Ketika membasuh muka, lepas juga dosa-dosa yang ada pada semua organ yang ada di dalam wajah. Muka itu sendiri. Mata, hidung. Lepas. Mata paling banyak dosa. Semua meyakini hal itu tak lepas dari dosa. Melihat. Betapa banyak dosa yang kita lihat. Atau dari pandangan mata. Ya. Seharian. Ya, kita melihat gadget.
Di dalamnya tentu berbagai hal yang bisa merusak ya, jiwa kita. Tentu juga berapa banyak gambar-gambar yang dilarang muncul secara ya, seketika atau otomatis. Dan waktu yang dihabiskan. Berapa banyak? Bisa jadi di antara antum bisa untuk menggali Quran, terjemahan, tafsir, hadis, beruntung. Ya, mau mengambil ilmu tentang agama, memperkuat diri ini, itu bagus. Tapi manakala kita tenggelam dalam komunikasi, entah itu WA, entah kita bikin ini dan itu, ya untuk kehidupan duniawi, ini pun akan lepas pada saat kita, ya. Tapi tentu ini pun harus dikoreksi dan segera bertobat. Ya, amankan waktu, agendakan waktu yang baik agar manfaat maslahat nanti akan ditanya. Ini lepas. Begitu juga ketika mencuci tangan sampai sikut, mengusap kepala, ya, terutama ketika intense shock, berkumur-kumur, berapa banyak dosa kita dari mulut, nyakitin, narasi buruk keluar, ya, gibah, terus apalagi di sini yang paling banyak adalah menjawab hal-hal yang ada kaitannya di dunia maya, bisa jatah, bisa keburukan meluncur. Untung kalau kita bisa mengerem. Betapa banyak. Lepas juga itu. Karena ini termasuk bukan dosa yang kecuali gibah yang betul-betul harus termasuk ada tingkatan dosa. Menurun kaki sampai keluar ketika mencuci kaki dan mata kaki. Ini nilai-nilai yang sudah dicatat, didapat karena digetarkan dalam hati memulai ketika mendengar adzan. Masuk ke masjid membaca kita. Ya, ketika melangkahnya sudah diangkat derajat oleh ampunan juga satu kebaikan, satu kesalahan dilepas. Masuk ada tahiyatul masjid, membaca juga kita Allahumma tahwi ababa rahmatik, nilainya luar biasa. Kemudian takbir. Di situ berapa rangkaian nilai pahala. Kalau kita mengawali sholat dari usolli, mau hilang, tentu Allah. Tapi getar hati kita yang tadi, karena di dalam hadis sudah jelas ayat ini menjelaskan belum atau tidak beriman seseorang, ya, sebelum hawa nafsunya tunduk patuh kepada apa yang aku bawa. Apa yang dibawa Rasul? Yaitu syariat. Salah satu hadis yang menjelaskan tentang itu. Ida qoma ila salati fasbiril budu'a sumastaqbilal Ka'bah fakabbir. Ayatnya kan gitu. Hadisnya sahih. Bukhari Muslim tahu semua. Hadis ya. Apabila kalian hendak sholat, sempurnakanlah wudhu. Ini nilai-nilai lepasnya dosa ketika sempurna wudhu. Lalu apa? Menghadap kiblat, mengikuti syariat. Ketentuan yang tak bisa dibantahkan, harus, wajib, tak lepas, mau tidak mau. Kecuali kalau kita di luar kota tidak mengenal, bertanya kepada A, B, tidak ada untuk ditanya, itu bisa Allah memberikan rukhsah, kelonggaran, karena kita ada di dalam yang tidak mengenal teritorial. Masuk sekarang, takbir ya takbiratul ihram, Allahu Akbar, tidak ada bacaan apapun. Ini apa? Nah, satu ini. Kedua, menurut mereka, ya, sholat tadi tidak pakai usolli tidak sah. Nah, bagaimana kalau kita sholat kebetulan sendiri di masjid karena kesiangan dalam arti kata entah di luar kota atau di mana. Kemudian ketika sholat kita sendiri, ada yang menepuk dari belakang, ya, ingin bermakmum. Kan itu. Nah, ini pertanyaan bagi mereka. Apakah kapan mengucapkan, ya, sebagai dasar imam ketika kita sholat kemudian ada menepuk? Ini nggak bisa jawab kecuali bilang otomatis. Otomatis dari mana? Kata mereka tadi, kalau sholat tidak pakai usolli tidak sah. Ketika ada seseorang mengikuti kita makmum, usollinya kapan? Nggak bisa jawab, bilangnya otomatis. Dari mana? Dari hawa nafsunya, bukan dari dalil yang hujah. Tidak ada ketentuan semacam itu.
Maka di sini Allah sudah memberi keleluasaan jika kita sholat sendiri ditakdirkan. Orang yang mengikuti, menepuk, memberi tanda bahwa dia akan bermakmum. Ya, mengikuti. Dia pasti yang mengerti akan duduk bersebelahan. Tidak di belakang. Orang yang di belakang kebanyakan seperti itu memahaminya. Imam harus di depan, makmum harus di belakang. Tapi pada saat berduaan ini ketentuannya harus berdampingan. Kecuali kalau dua orang berdampingan kemudian ditepuk dari belakang salah satunya harus mundur ke belakang. Ini ketentuan etika berjamaah aja kebanyakan mereka tidak mengenal karena tidak mengikuti risalah. Tidak mengikuti syariat Allah. Nah ini silakan Anda mungkin koreksi. Ini bagaimanapun Ibnu Abbas radhiyallahu an malam ya Rasulullah ketika sholat beliau Ibnu Abbas lalu menyamai atau membersamai lalu berdiri di samping kiri Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memegang pundak lalu dipindahkan ke sebelah kanan. Itu hujah yang kuat. Jadi manakala kita sholat sendiri kemudian ada menepuk dari belakang seseorang mengikuti, ya dia tidak mau ke depan karena tidak, segera kita mundur ke belakang. Posisi kita ada di sebelah kiri dia menjadi imam. Kalau dia mengerti tentu akan berdampingan dengan itu. Nah, tidak ada perubahan salatan maghrib atau isya imam lillahi ta'ala ditambah lagi ketika sholat. Tidak bisa, tidak ada itu. Bahkan di dalam hadis yang sahih juga mengatakan la tasihu salailah ya min kadang. Tidaklah sah salatnya di dalam ada kata-kata manusia. Kata manusia bisa baik dengan bahasa Arab. Itu bahasa Arab kan kata manusia. Usul itu kan kata manusia. Bukan kata sabda Rasul, bukan wahyu, bukan risalah yang baru selesai. Ini kita koreksi. Silakan ada koreksi masih. Saya bukan benci, tidak. Tidak. Mari kita duduk bersama, bicarakan hal ini. Karena mengingatkan, bukankah waktu sebelah itu suatu kewajiban? Bukankah amar ma'ruf juga suatu kewajiban? Jangan mentang-mentang mengatakan al-ikhtilafur rahmah, perbedaan itu rahmah. Dan itu pun hadisnya dhaif, membuat aturan sendiri. Nggak ada perbedaan itu rahmat. Perbedaan kalau kita berpangku kepada Al-Quran dan Sunnah itu salah. Iya. Karena apa? Di dalam surat An-Nisa 59 sudah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul, yang paling awal. Hai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin minkum di antara pemimpin yang benar-benar mukmin diikuti. Lalu fa in tanajatum fi syai'in farudduhu ila Allah. Apabila sekalian bersilang pada dalam salah satu masalah perkara apapun, kembalilah kepada Allah. Yakni kepada kitabnya dulu, lalu sunnah Rasul. Rasulih dan sunnah Rasulnya. Ini sunnah Rasul. Kembalikan pendapat rekayasa siapapun dari idola kita sampai ke situ. Coba bertolak belakang enggak? Tentu. Kalau bertolak belakang, berseberangan misalnya, lepaskan segera. Kita harus jelas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintah kalian beribadah kepada Allah. Allah mengatakan begitu. Kecuali memurnikan ketaatan dalam beragama. Murni bersih, tidak terkontaminasi hal-hal yang membuat kita rusak ibadah. Bahkan menghancurkan tiang syariat keimanan itu sendiri. Ini koreksi. Itu. Lalu apalagi? Ya tentu selain dari itu ada jadi koreksi banyak setelah. Ini sebagai gambaran aja mengingatkan saudara kita. Tidak ada rasa kebencian, tidak ada rasa tadi ingin memetak. Ini kewajiban. Ancamannya bagi saya kalau tidak disampaikan, apa? Allah akan meratakan azabnya. La ta'murunna bil ma'ruf. Kalian harus benar-benar menyeru kabar kebaikan. Wa la tanhawunna 'anil munkar. Ini nunnya nun taukid. Dan benar-benar kalian harus mencegah dari kemungkaran. Mungkar adalah berseberangan dengan syariat itu. Awalnya kanallahu apa? Hampir aku meratakan azabnya kepada kalian. Sumalaystajibu. Kemudian kalian berdoa, aku tak akan kabulkan. Ini yang saya ngeri kalau ini tidak disampaikan. Walaupun kebencian tentu ada di antara mereka karena tidak mengenal hujah, dalil yang kuat tentang ibadah standarisasinya bukan baik dan bagus, bukan menurut idola mereka,
tapi harus mau tidak mau sujud patuh tunduk kepada aturan, yakni syariat Allah. Ini tiang keimanan. Itu. Nah, tentu banyak lagi. Ada bid'ah harian. Dan bahkan ulama yang menjelaskan, jika hawa nafsu itu biang keroknya maksiat, biang keroknya bid'ah, biang keroknya penghancur ibadah. Itu ulama sudah menjelaskan. Maka dari itu tentu mari kita koreksi dengan bening hati, dengan dingin kepala. Karena kita beribadah ini tunduk patuh kepada Allah yang memerintahkan ibadah kepada kita. Allah yang mendesain ibadahnya. Tata caranya, waktunya, ya, kemudian bacaannya. Dan Allah yang menentukan pahalanya. Juga Allah yang menentukan pahala, balasan, dan siksanya apabila melanggar aturan. Ini. Nah itu, maka ayatnya tadi dijelas, wala tatabiul hawa. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu. Fayudillu ka'an sabil. Akan menghancurkan. Ya tadi. Allah ini betul-betul mengingatkan. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu akan memupus, menghancurkan, menyesatkan dari jalan Allah. Kalau sudah sesat dari jalan Allah, tentu hancur leburlah amalan-amalan kita karena mengikuti hawa nafsu. Bahkan sanksi yang beratnya tadi, lahum bagi mereka adabun syadid, adab yang dahsyat. Nah, ini. Maka dari itu, orang yang mengikuti hawa nafsu adalah orang-orang yang sesat. Siapa yang bilang? Allah. Tadi mengikuti hawa nafsu sesat dari jalan Allah. Di ayat yang lain dijelaskan di dalam Al-Qasas 50. Fa'ilam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adalla mimman taba'a huwahu bi ghairi hudan minallah innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Maka jika mereka tidak menjawab, ini tantangan ketika Quraisy ditantang oleh Rasul. Buktikan kalau kalian memang benar. Bikinlah satu ayat rame-rame dengan juri, dengan jago-jago syair. Jika tidak menjawab kata Allah, ini jawabannya. Ya, katakanlah bahwa sesungguhnya mereka kebanyakan mengikuti hawa nafsu. Mereka, ya ini dijelaskan. Siapakah kata Allah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsu? Dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sungguh Allah tidak mengikuti, tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini termasuk orang zalim, mengikuti hawa nafsu, dari berbagai sisi tentu. Dalil hujah yang dikeluarkan menurut rekayasa otaknya, tentu ada ancaman juga dari Allah. Berarti dia seorang pembangkang. Ya. Apa? Menilai hujah mereka yang dibanggakan dari gurunya ini terbaik, bagus, detail. Berarti melemahkan, melecehkan, merendahkan apa yang dibawa Rasulullah SAW. Itu yang harus kita mengerti. Rasul wahyu. Ya, wa mayantiqu anil hawa. Apa yang disabdakan Rasul itu wahyu dari Allah. Ila wahyu juga. Selain Al-Quran tadi. Diajarkan oleh Allah cara ibadah. Disampaikan kepada Rasul, menyampaikan kepada kita. Agar kita benar dalam beribadah. Terutama berakidah. Beribadah, bermuamalah, berakhlak. Ini pengingat bagi kita. Ini subhanallah betapa indah mulianya hadis ini. Mengingatkan kita jangan sampai lepas. Jangan sampai hancur. Jangan sampai kita mendapat predikat sesat dan dolim. Ini. Jadi kalau kita tidak mengikuti syariat itu sendiri, berarti kita sudah lepas dari jalan. Maka bagi orang yang membangkang, tetap mempertahankan hujah dari idolanya, apa yang dijelaskan di dalam ayat yang lain. Siti Aisyah menjelaskan, anak Aisyah taqalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah mengatakan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadur rijali Allahil alladallah qasim. Abghadur rijali illallah alladallah qasim. Kemurkaan Allah itu Siti Aisyah mengatakan Rasul sudah bersabda seperti itu. Kemurkaan Allah ditimpakan bagi pembangkang. Atau bikin dalil-dalil
ucapan-ucapan yang tetap bertahan di situ. Merekayasa ucapan, pemikiran untuk membantah, mendebat. Ini termasuk kemurkaan Allah ditimpakan bagi orang-orang yang mencari-cari alasan untuk pembenaran ucapannya. Takutlah. Dulu saya juga sebelum mengenal hadis ini, saya tak jauh berbeda dengan mereka. Karena saya berangkat dari situ. Dibesarkan di situ. Ya, dalam wadah itu. Jadi mengenal betul apa tata cara yang dilakukan mereka. Tapi mereka mungkin, maaf, kalau kami sering merenung, sering membanding, sering ngaji ke sana kemari. Dari golongan A, golongan B, golongan C, golongan. Saya keliling. Ternyata saya ngoreksi diri. Saya kenapa dari dulu ibadah ini tidak pernah mengenal makna yang tergantung dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang banyak adalah dari kitab-kitab bikinan mereka, guru-guru mereka. Ini saya lepas. Hingga terjadilah mungkin di antara keluarga membenci saya. Tapi itu gak apa-apa. Ya. Bahkan dibilang saya anak durhaka sama orang tua yang lain. Nah, tapi saya berkeyakinan jangan dibenci Allah. Sampai sekarang silakan mang ini dan itu. Allah Maha tahu. Saya akan berhijrah. Karena bagaimanapun yang saya dalami dulu itu lepas dari saya. Sekarang mungkin di masa usia tua, alhamdulillah, kasih Allah anugerah yang luar biasa. Saya sudah mendalami, walaupun saya tidak seperti ulama kebanyakan, tapi saya sadar saya yang salah. Bukan orang atau guru saya yang memberikan, ya, tapi saya tidak mengikuti apa yang diucapkan di firman Allah. Jika saja guru-guru memberikan pelajaran apapun, tapi kalau kita sudah mengimani, tunduk patuh pada ayat-ayat Allah dan sunnah Rasul dengan sendirinya. Jadi kesalahan bukan saja pada mereka, tapi pada diri kita. Tapi yang paling bahaya adalah mereka. Kenapa? Dia akan menyebarkan satu kesesatan yang nyata. Alhamdulillah. Nah, itulah ikhwan rahimahullah. Jadi betapa indahnya jika kita mencermini, menteladani sebagaimana difirmankan Allah dan Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Rasul. yakni mengikuti kauli, fi'li, takriri, melepaskan segala hujah-hujah yang tidak berdasar. Orang yang mengikuti ibadah tanpa dasar patah. Tadi mereka tidak bisa menjawab, melanjutkan apa yang diucapkan. Saya itu ditanya dulu seperti itu oleh orang yang menyadarkan saya. Berpikir kita ketika salat ditulis di situ atau dari awal kita mendengar ada ditulis pahala-pahala dosa dilepas, atau dari ketika kita jadi imam sendiri, dalam arti kata salat sendiri kembali menempuh, kita enggak tahu karena sudah otomatis kata saya tidak tahu. Kata cara berjamaah pun saya tidak tahu karena jauh dari sunnah Rasulullah. Itulah ikhwan. Nah, ayat lain ini juga mengingatkan kepada kita, ya, di dalam surat Al-Furqan sudah dijelaskan, ini mengingatkan keras juga. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Jadi kalau orang mengikuti hawa nafsu identik dengan sama menyembah Tuhannya. Ya, Tuhan yang mana? Hawa nafsunya. Beda. Berarti ini satu perbuatan yang sesat. Keinginan kita diikuti, mau ini dan itu. Tapi terutama di sini, keinginan kita tunduk hawa nafsu tentang ibadah. Nah, jangan sampai memupus hujah-hujah yang kuat, tak mungkin bisa. Dalil hujah yang kuat Al-Quran dan Sunnah tak terpatahkan. Kecuali orang-orang yang munafik, yang ada di dalam hatinya penyakit, merubah makna. Tapi dia tak akan bisa merubah satu huruf pun. Allah sudah menjaga, memelihara. Apalagi satu ayat. Gak bisa. Tapi mereka bisa menyamarkan, membiaskan yang haram. Jadi boleh. Apa yang terdapat sekarang ada statement korupsi aja boleh kalau memenuhi persyaratan dan prosedur yang benar. Di mana itu makna? Korupsi aja itu sama dengan maling. Ada statement yang mengatakan seperti itu untuk memupus perilakunya yang buruk.
karena ada di satu kolam. Auzubillah min dzalik. Ini auzubillah, jangan sampai terjadi. Kita membiaskan yang haram, udah jelas haram. Rasulullah sudah menjelaskan apa yang Allah haramkan, sudah saya jelaskan. Apa yang Allah halalkan sudah dijelaskan. Tinggal kita mau tidak mengikuti. Nah, ini ayat hadis yang mulia ini menjelaskan, mengingatkan kepada dan memberi pelajaran. Ya, kalian tidak termasuk beriman jika hawa nafsu belum tunduk, ya, mengikuti apa yang dibawa Rasulullah. Ini hujah yang paling kuat. Maka dari itu tentu mari kita koreksi. Jiwa manusia memang terbagi berkelompok-kelompok. Semua tahu tentang jiwa manusia. Ya, ada jiwa yang disebut nafsul amar. Jiwa yang betul-betul identik, ya, dengan satu di dalam hati, saling tarik menarik antara kebaikan dan keburukan. Maknanya, orang yang memiliki jiwa amarah ini tentu akan mengikuti apa yang ada dalam getar hati. Apapun. Maka sifat atau karakteristik orang yang betul-betul mengikuti hawa nafsunya, yang tadi yang disebut memiliki nafsu amaru, adalah karakteristiknya adalah sombong, pemarah, lalu bakhil, buat narasi provokator. Itu nafsunya. Innamal amaru bisu, karena nafsu amarah itu menyuruh kepada keburukan. Itu. Nah, ada juga yang disebut tadi. Nah, yang menyebutkan definisi amarah adalah disebutkan dalam satu keterangan nafsu amarah, yakni jiwa yang memerintah pada keburukan. Ini adalah tingkatan terendah dalam diri manusia. Jiwa ini cenderung menuruti hawa nafsu dengan syahwat atau keburukan. Ia mengikuti syahwatnya apapun. Apalagi syahwat yang bergerak di bidang mungkin seksual. Ikuti perempuan mana dia kejar. Ya, tempat maksiat di mana dia datang. Seperti itu. Keburukan apapun. Karakteristik yang kedua tadi. Sombong, amarah, pemarah, ya, dan suka bermaksiat. Karena yang sebutkan tadi, inna nafsa la'ammaratu bisu, sesungguhnya jiwa amarah, nafsu menyuruh kepada kejahatan. Tercatat di dalam surat Yusuf ayat 53. Kedua adalah nafsu lawwamah. Jiwa yang mencela diri sendiri. Kalau berbuat, kadang-kadang dia menyesal. Kenapa saya ini? Kenapa saya ini? Ini adalah tingkatan jiwa yang sudah memiliki kesadaran spiritual. Namun masih sering goyah antara kebaikan dan keburukan. Goyah, belum istiqomah imannya. Ada orang yang dibisikin ini dan ini bagus nih. Guru kita menjelaskan ini. Tanpa mengenal dasar hujannya yang kuat. Nah, itu karakteristiknya orang yang semacam itu. Sering menyesali diri, mencela diri sendiri. Setelah melakukan dosa itu, lalu apa? Lalai, ya. Maka segera harus diperbaiki. Hal tersebut yang harus kita segera tinggalkan. Ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah surat Al-Qiyamah ayat 2. Wala uqsimu binafsil lawwamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesal. Jadi jiwa kita juga ada yang menyesali kalau kesadaran yang bening muncul. Tidak sampai tenggelam dalam kubangan dosa. Nah, ini dah masih tingkatan yang terbilang memiliki kesadaran spiritual, yakni menyesali diri lalu bertobat.
Ini yang terbaik, mudah-mudahan tingkatan kedua ini. Tapi yang paling jelas, yang terbaik adalah ya nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ini tentu harus dimiliki dan belajar berusaha ke sana. Bagaimanapun jiwa yang tenang ini tingkatan yang tinggi, di mana jiwa mencapai ketenangan karena tunduk patuh, taat kepada Allah dan Rasul, dan ridho atas ketentuan yang telah dibagi. Ini yang harus kita capai. Karena bagaimanapun ya, dia akan jauh dari kegelisahan. Ya, dia konsisten dalam ketaatan, tulus dalam ibadah, ikhlas dan bebas dari penyakit hati. Ini jiwa yang tenang. Maka Allah menganugerahkan untuk jiwa yang tenang ini, yakni sebagaimana tercatat di dalam surat Al-Fajr ayat 27 hingga 30 menjelaskan, ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai ya, jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyat mardiyah, kembalilah kalian kepada Rabb kalian dengan ridho dan diridhoi. Padahuli, masuklah fi ibadi, ke golongan hamba-hambaku, wadahuli jannat, dan masuklah ke dalam surgaku. Ini anugerah yang luar biasa. Jika tunduk patuh kepada Allah, Allah sudah memberikan predikat hamba-hambaku, dan Allah juga sudah menyediakan bagi mereka yakni surga. Betapa indahnya peringatan pelajaran dalam hadis ini harus betul-betul kita aplikasikan ke dalam kehidupan, terutama dalam berakidah dan beribadah. Karena bagaimanapun akidah dan ibadah kita terkontaminasi, sebagaimana kebanyakan antum lihat di dunia maya, akidah sekarang sudah hampir mereka ini tidak memiliki kemurnian. Ya, seakan-akan ada power lain. Hak prerogatif Allah diambil. Kuburan dimegah-megahkan. Dijas bisa menyelesaikan berbagai masalah. Ini hawa nafsu yang menguasai akidah. Hancur akidah kalau sudah seperti itu. Kita hanya bisa ya berucap untuk mereka, semoga Allah memberi hidayah. Karena inilah kesesatan yang akan. Itulah ikhwan, mudah-mudahan Allah meridhoi kita dari berbagai sisi tentang ibadah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.